Halo semuanya, pada materi ini kita akan mempelajari pengenalan Microsoft Excel, di mana mungkin materi ini akan bermanfaat buat anak-anak atau siapa saja yang sedang mempelajari Excel, terutama bagi yang masih pemula ya. Jadi kita akan membuat pembelajaran ini berjalan secara bertahap dari pertama hingga nanti mampu menguasai Excel dengan baik. Kemudian untuk bagian hari ini, di materi ini, nanti kita akan bahas terutama pada bagian dasar, yaitu tampilan atau antarmuka lembar kerja Excel. Materi sangat penting untuk fondasi ke depannya dalam penggunaan rumus, kemudian pengolahan data, dan pembuatan laporan. Oke, langsung saja kita buka dulu. Untuk membuka, kita bisa pertama dari sini ya. Di taskbar bisa satu kali klik, atau bisa double klik di desktop maupun lewat start menu di sini ya, di Windows. Nah, di sini juga bisa dicari ada, atau di search program, atau bisa juga di all program di sini ya. Nah, silakan bisa dicoba cara manapun hingga terbuka dokumen atau file Excel yang bisa kita kerjakan. Ya. Untuk bagian pertama nantinya kita harus memahami dulu antarmuka atau tampilan ya, tampilan yang akan sering kita jumpai ketika menggunakan Excel. Nah, sebagai bagian awal, nah untuk di bagian atas ya, kita langsung saja. Bagian paling atas ada yang namanya title bar, itu ini ya, namanya title bar. Title barnya book 1. Jadi kalau ini nanti kita simpan dengan nama lain, maka di book 1 ini akan berubah namanya ya. Sampel aja kita coba save ya. Di menu sini, di file, save. Kita coba save dengan nama yang baru ya. Untuk tempatnya kita coba di dokumen aja. Pertemuan pertama ya. Oke, sudah, kita save saja. Nah, maka di title bar akan berubah jadi pertemuan pertama. Kemudian di bagian atas juga ini ada ribbon ya. Oke. Ada menu ribbon, di mana di menu ribbon itu terdiri dari beberapa tab ya. Di menu ribbon ada home, insert, back layout, formula, data, review, view, developer, dan help. Untuk developer kadang ada yang sudah muncul, ada yang belum dimunculkan ya. Ini bisa diatur di bagian option sini ya. Di option. Oke. Kita kembali lagi di bagian depan. Nah, di setiap menu ini masing-masing akan punya ribbonnya masing-masing ya. Untuk home itu berisi tentang pengaturan dasar teks ya, mulai dari cut, paste, ya, copy, kemudian copy format ya atau format painter. Kemudian ada ini untuk teks biasanya font ya, bold, italic, untuk memiringkan dan menggarisbawahi, serta ini untuk mengubah ukuran ya. Nah, oke. Misalkan ini kita membuat tabel penjualan misalkan ya. Penjualan. Nah, maka di sini nanti kita bisa mengatur nih ukuran hurufnya ya. Kemudian warna hurufnya atau mau diberi warna dan sebagainya ya. Oke, kita bahas dulu aja ya. Kemudian untuk alignmentnya juga bisa rata kiri, rata kanan, atau nanti di rata tengah ya. Bisa nanti diatur bagian atas, bawah, atau di atas atau tengah atau di bawah sel yang aktif seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada insert, ini isinya terkait dengan ada tabel, grafik, ya ini ada di sini semua, nanti bertahap akan kita masuk ke sana. Lalu untuk bagian back layout, ini untuk tampilan ya, mulai dari tampilan kertas, batas, orientasi kertasnya, mau potret landscape, ukuran kertas, dan print area ya. Nanti juga akan kita bahas satu per satu. Lalu di bagian formula di sini ini berisi tentang fungsi dan rumus yang bisa dipakai atau dimanfaatkan ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini ya. Kemudian di data, bagian data ini biasanya pengelolaan data ya, mulai dari menyortir, memfilter, menghubungkan data ke data yang lain ya, atau mengubah data ke kolom, teks ke kolom, dan seterusnya. Ini bisa digunakan di bagian data.
Ada review, ini untuk tampilan, dan ada proteksi ya. Ini biasanya kadang kita menjumpai file Excel yang diprotek. Nah, ini di sini lokasinya ya. View, tampilan, jenis tampilan yang difungsikan, ada developer dan ada help juga di sini ya. Ya, jadi setiap tab menu ini punya fungsinya masing-masing. Kemudian untuk masuk ke bagian bawahnya itu ada lembar kerja. Di bagian lembar kerja yang pertama kita akan mengenal istilah yang namanya sel ya. Ini sel A1 ya. Kemudian di sini ada sel D3, di sini sudah ada bunyinya ya, nemboknya, selnya. Kemudian dari sel ada kolom ini kolom A, kolom C, kolom F dan seterusnya. Lalu ada juga baris, ini baris 1, baris 4, baris 5 dan seterusnya. Di mana masing-masing baris dan kolom akan bertemu membentuk satu sel yang unik ya. Jadi tidak ada sel dengan nama yang sama. Kemudian dari ini juga ada istilah yang namanya range ya. Jadi kalau kita memblok seperti ini namanya range. Range dari A2 sampai dengan D14 namanya range. Nanti biasanya kita gunakan ketika sudah masuk ke bagian fungsi dan lain sebagainya. Oke, lalu yang bagian berikutnya kita akan bahas tentang worksheet dan workbook ya. Jadi ini namanya workbook, satu workbook. Workbooknya namanya pertemuan pertama. Dan di setiap workbook itu bisa terdiri dari beberapa sheet ya. Ini sheet 1, nanti bisa sheet 2, atau sheet 3 dan seterusnya. Masing-masing sheet juga bisa kita hubungkan. Contoh misalkan kita membuat aplikasi raport, atau aplikasi presensi, atau aplikasi belanja, maka biasanya di setiap sheet ini bisa kita fungsikan untuk misalkan pengeluaran tiap bulan, masing-masing bulan beda sheet dan sebagainya, itu bisa berbeda di sana. Oke, kemudian yang terakhir untuk kita masuk ke status bar ya. Jadi di sini ada yang namanya status bar, di mana status bar itu adalah salah satu fasilitas yang menampilkan informasi jumlah data yang kita pilih ya, atau jumlah total data. Di sini kita bisa melihat di sini ada sheet ya, kemudian ada zoom. Nah, ya ini status bar di sini. Bisa memperbesar dan memperkecil di bagian sini ya. Oke, untuk pertemuan pertama kita bahas itu dulu saja. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya yang sudah masuk ke bagian masing-masing fungsi dari menu tab. Terima kasih, semoga bermanfaat.